Oke teman-teman, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas strategi investasi dari seorang investor kawakan, Michael Yo, dan merangkumnya jadi panduan yang praktis buat kita semua. Yuk, langsung kita mulai. Nah ini dia, kutipan yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Buat banyak investor, sabar itu bukan cuma sifat baik ya, tapi justru sebuah keuntungan strategis yang luar biasa kuat. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari panduan ini, yaitu soal fondasi psikologis. Ini penting banget buat kita bisa menghadapi pasar yang naik turunnya kayak roller coaster. Coba saya mau tanya langsung ke teman-teman. Apa sih reaksi pertama kalian waktu portofolio lagi merah-merahnya, anjlok parah? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Nah, ini dia yang menarik banget. Strategi Michael Yo ini benar-benar beda dari yang lain. Setelah rugi besar, dia justru sengaja keluarin uang buat menghadiahi diri sendiri. Loh, kok bisa? Tujuannya buat memulihkan energi dan kepercayaan dirinya lagi. Dia percaya menjaga pikiran tetap positif itu krusial banget buat sukses jangka panjang. Oke, ini nyambung ke bagian kedua. Strategi inti buat investor retail kayak kita yang nggak bisa mantengin pasar seharian penuh. Inilah senjata rahasia kita. Filosofi Michael Yo itu sebenarnya simple. Kalau kita nggak bisa ngalahin pasar karena lebih pintar, lebih berani ambil resiko, atau punya waktu lebih banyak, ya udah, senjata terkuat kita ya cuma satu, sabar. Nggak perlu jadi yang tercepat, cukup jadi yang paling sabar. Dan ini nih buktinya. Kekuatan dari sabar itu luar biasa. Portofolio yang tumbuhnya cuma 15% setahun, itu bisa berlipat ganda sampai 16 kali dalam 20 tahun. Angka ini nunjukin betapa dahsyatnya efek compounding kalau kita kasih waktu. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya biar bisa sabar? Jawabannya adalah diversifikasi. Kenapa? Karena kesabaran itu jadi jauh lebih gampang dipraktekkan kalau kita nggak 100% terpapar sama gejolak pasar saham. Nah, ini strategi pribadinya Michael Yo. Dia simpan sekitar 20-30% modalnya di instrumen pendapatan tetap, contohnya obligasi korporasi. Ini tuh fungsinya kayak bantal pengaman psikologis pas pasar saham lagi anjlok, jadi dia bisa tetap tenang dan sabar. Oke, dari strategi yang umum, sekarang kita geser ke situasi yang lebih taktis dan spesifik. Gimana sih cara kita bereaksi kalau saham yang lagi kita pantau tiba-tiba harganya melonjak drastis? Nah ini dia checklist 4 langkah di kepala kita. Kuncinya adalah kita harus ikutin smart money, alias para pemain besar. Kenapa? Soalnya posisi mereka kan gede, jadi susah buat mereka jualan cepat-cepat. Kalau mereka yang beli, kemungkinan harganya masih bisa naik. Sebaliknya, kalau yang dominan investor retail, wah kita harus hati-hati. Lanjut, kita bahas salah satu sinyal teknis paling kuat dalam panduan ini. Konsep ini dipinjam dari sesama investor, yaitu Andri Hakim. Sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih yang dimaksud rights issue jumbo? Gampangnya gini. Ini adalah saat sebuah perusahaan menerbitin banyak banget saham baru buat pemegang saham lama. Dan biasanya harganya didiskon, alias lebih murah dari harga pasar. Logikanya kuat banget loh. Rights issue yang besar itu maksa si pemilik perusahaan buat mempertaruhkan uangnya sendiri. Mereka harus beli saham baru itu biar porsi kepemilikan mereka nggak berkurang. Ini jadi sinyal komitmen mereka dan seringkali menciptakan lantai atau dasar harga baru yang kuat buat saham itu. Coba deh lihat tabel ini, biar lebih kebayang. Perhatiin deh gimana harga rata-rata kita sebagai investor retail jadi jauh lebih dekat dengan harga rata-rata si pemilik perusahaan setelah rights issue. Ini hampir kayak menyamakan kedudukan dan ngasih kita titik masuk yang jauh lebih oke. Oke, sekarang mari kita gabungkan semua konsep tadi buat dapetin kesimpulan akhir tentang gimana caranya investasi di pasar Indonesia. Nah, ini poin yang krusial banget. Menurut Michael Yo, pasar Indonesia itu butuh partisipasi dan kesadaran aktif dari kita. Beda banget sama di Amerika, di mana strategi beli dan lupakan itu bisa jalan. Di sini, wah nggak bisa. Saham blue chip yang dulu jaya aja bisa berubah nasibnya. Jadi kita harus terus pantau dan beradaptasi. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Setelah melihat semua strategi ini, coba deh pikirin, portofolio yang kalian bangun sekarang itu buat lari cepat atau buat maraton? Jawabannya ada di tangan kalian masing-masing.